Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Sifa, NPM AMI 2020049, jurusan Manajemen Informatika. Nama saya Tias Destiani, NPM AMI 2020079, kelas Manajemen Informatika B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen memori. Definisi manajemen memori. Memori manajemen adalah tindakan mengolah memori komputer. Kebutuhan utama manajemen memori adalah untuk menyediakan cara untuk secara dinamis mengalokasikan bagian-bagian dari memori untuk program atas permintaan mereka, dan membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan. Ini sangat penting untuk setiap sistem komputer yang canggih, di mana lebih dari satu proses mungkin berlangsung setiap saat. Alamat memori mutlak. Alamat memori mutlak atau alamat fisik. Sel memori pada memori kerja adalah sumber daya berbentuk fisik, sehingga untuk mencapai sel memori ini digunakan kata pengenal, maka disebut alamat fisik. Dan karena nomor alamat fisik ini juga bersifat mutlak, nomor setiap sel adalah tetap, maka disebut juga alamat mutlak. Yang kedua, alamat memori relatif atau alamat logika. Alamat memori yang digunakan oleh program atau data berurutan atau berjulat. Jika kita menggunakan alamat 1, maka kita pun menggunakan alamat 2, 3, dan untuk satu informasi. Jika alamat awalnya 0 dan alamat lainnya relatif terhadap alamat awalnya 0 ini, maka dinamakan alamat relatif. Dan alamat tersebut adalah logika, dan untaian alamat yang menyimpan informasi maka dikenal alamat memori logika. Fungsi manajemen memori. 1. Mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. Yang kedua, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Yang ketiga, mendealokasikan memori dari proses telah selesai. Yang keempat, mengelola memori utama dan disk. Partisi memori. Partisi memori adalah pembagian harddisk menjadi beberapa bagian yang digunakan untuk mempermudah manajemen file. Terdapat dua jenis partisi memori, yaitu yang ke-1 Ficked Partitioning, yang kedua Partitioning. Ficked Partitioning mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Pembagian memori ditentukan di awal dan tidak dapat di. Yang kedua, memori partisi bisa sama atau berbeda. Yang kedua, Dynamic Partitioning. Dalam Dynamic Memory Partitioning, memori dipartisi menjadi bagian-bagian dengan jumlah dan besar yang tidak ditentukan. Ciri-cirinya: 1. Alokasi memori ditentukan saat runtime. Yang kedua, sistem proses diberikan alokasi yang dibutuhkan. Syarat pengelola memori. 1. Relokasi. Prosesor dan sistem operasi harus dapat mentransfer memori referensi atau dalam bentuk kode program ke alamat fisik yang mengalokasikan program dalam memori utama. Yang kedua, proteksi user tidak boleh mengakses beberapa bagian dari wilayah sistem operasi. Yang ketiga, sharing. Memori sekunder pada manajemen memori dapat mengontrol sharing area pada memori utama. Yang keempat, organisasi logika. Sistem operasi dan hardware berusaha untuk dapat berhubungan dengan user program dalam satu modul. Yang kelima, organisasi fisik. Harus ada pengaturan yang jelas antara memori utama dengan memori. Sekian presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.